warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resa Lamar, biasa dipanggil Ibu Resa. Saya mengajar pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian di kelas 12. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan penanggulangan virus corona. Yang harus kita lakukan adalah jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, kita harus memakan makanan bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, jangan lupa kita harus berolahraga secara teratur dan rutin. Yang kelima adalah jangan keluar rumah apabila tidak penting dan selalu gunakan masker apabila kita akan keluar rumah. Dan jangan lupa jaga jarak satu dengan lainnya, yaitu social distancing. Pada pembahasan kali ini, yuk kita simak video berikut ini. Kita langsung kepada materi disiplin pegawai. Kompetensi dasar pada KD 3.12 yaitu menerapkan disiplin pegawai. Pada kompetensi dasar 4.12 yaitu melakukan disiplin pegawai. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami pengertian disiplin, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan larangan PNS, siswa dapat menjelaskan tingkat dan jenis hukuman disiplin, siswa dapat menjelaskan pejabat dan pendelegasian wewenang untuk dihukum. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan tata cara pemeriksaan penjatuhan hukuman. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian disiplin, kewajiban dan larangan PNS, tingkat dan jenis hukuman disiplin, pejabat dan pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman, tata cara pemeriksaan penjatuhan hukuman. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian disiplin. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Berdasarkan kata tersebut, muncullah kata disiplina yang mempunyai arti pengajaran atau pelatihan. Dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pengikut atau murid, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, dan bidang studi yang memiliki suatu objek, sistem, dan metode tertentu. Jadi, secara umum, disiplin adalah suatu kondisi dan sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu contoh, apel pagi merupakan sebagai bukti nyata dalam peningkatan disiplin pegawai. Peraturan disiplin disebutkan sebagai definisi peraturan disiplin yaitu sebagai peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan itu dilanggar oleh PNS. Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Ucapan di sini berarti kata-kata yang diucapkan di hadapan atau terdengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, televisi, rekaman, dan lain-lain. Tulisan yaitu pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, atau coretan. Dan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap, dan tindakan.
Indikator disiplin pegawai dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada disiplin waktu, disiplin peraturan dan berpakaian, dan disiplin tanggung jawab kerja. Salah satu contoh adalah pegawai yang bertanggung jawab merupakan aset berharga sebuah perusahaan. Tujuan dari kegiatan disiplin pegawai adalah mendisiplinkan pegawai agar dapat mencapai tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga atau perusahaan. Adapun manfaat bagi perusahaan adalah menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas atau pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Bagi pegawai, manfaat disiplin yaitu terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai: besar kecilnya pemberian kompensasi, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, ada tidaknya pengawasan pimpinan, ada tidaknya perhatian kepada para pegawai, adanya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Salah satunya adalah acara sosialisasi merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diikuti pimpinan kantor atau kepala SKPD. Dan salah satu contohnya adalah tata tertib tertulis pegawai yang ditempel di depan kantor. Bentuk-bentuk disiplin pegawai dibagi menjadi 3, yaitu disiplin preventif, korektif, dan progresif. Disiplin preventif merupakan suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah menggerakkan pegawai berdisiplin diri terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Tujuannya adalah memperbaiki sikap perilaku dan memberikan pelajaran kepada pegawai yang melanggar. Disiplin progresif merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran yang berulang. Jadi, disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Jadi, bagi yang tidak menaati atau melanggar aturan disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Adapun kewajiban dan larangan PNS yang tertuang pada Peraturan Terbaru PP Nomor 11 Tahun 2017, setiap PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS, lalu mengucapkan sumpah atau janji jabatan, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesetiaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 4, setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen-dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Mengucapkan sumpah atau janji PNS merupakan salah satu kewajiban PNS. Adapun tingkat hukuman disiplin, jenis-jenis hukuman disiplin pegawai. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi berisi aturan mengenai setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kerja, akan dikenakan sanksi. Adapun pengertian dari hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua ada jenis hukuman disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Adapun jenis hukuman disiplin berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Pejabat-pejabat yang berwenang dalam memberikan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar peraturan disiplin, yaitu yang pertama ada Presiden, Menteri dan Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Gubernur kepala daerah tingkat 1 bagi PNS pusat yang diperbantukan pada daerah otonom dan bagi PNS daerah. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi pegawai PNS yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dipekerjakan atau diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin yaitu teguran lisan disampaikan di dalam ruangan, kemudian diberitakan secara tertulis kepada pejabat yang mengurusi kepegawaian. Teguran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan. Pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan surat keputusan paling lama 1 tahun. Pembebasan dari jabatan ditetapkan dengan surat keputusan paling lama 1 tahun. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ditetapkan dengan surat keputusan, diberikan hak-hak kepegawaian. Pemberhentian tidak dengan hormat ditetapkan dengan surat keputusan dan tidak diberikan hak-hak kepegawaian. Keputusan yang tidak dapat diajukan keberatan yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden. Yang kedua hukuman disiplin ringan, yang ketiga hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan. Hukuman disiplin yang dapat diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu PNS berpangkat pembina. PNS berpangkat pembina golongan 4A yang dijatuhkan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Mulai berlaku hukuman disiplin yaitu sejak tanggal disampaikan atau sejak surat keputusan dikeluarkan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Hukuman yang tidak dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural 1 sampai dengan 4 adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembahasan dari saya. Silakan kalian amati dan pelajari kembali. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Silakan kalian amati
dan pelajari kembali. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.